Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Project IPAS dengan materi mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Bersama saya, Rani Meinar Kandiawati. Mari kita lihat dulu beberapa gambar berikut ini. Gambar pertama, ini adalah kebakaran di daerah BLK Cianjur yang diduga dipicu oleh puntung rokok. Yang kedua adalah 2 rumah di Cianjur terbakar karena diduga arus pendek. Kemudian ini masih karena arus pendek. Gambar ketiga ini memperlihatkan kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di pemukiman padat di Cianjur. Dan yang terakhir adalah gambar kebakaran 6 rumah di Cianjur yang ludes terbakar. Ini diduga bermula dari korsleting listrik. Kebakaran di pemukiman yang padat itu kerap kali terjadi dalam kehidupan. Untuk itu diperlukan mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Kita lihat satu persatu. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Ini dari Wikipedia. Kemudian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Ini menurut PP nomor 21 tahun 2008. Kemudian kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian serta menghilangkan nyawa. Kerugian di sini itu bisa berupa kerugian materi atau non materi. Nah, ini menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau DK3N. Yang terakhir, permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, di mana lingkungan ini mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain, baik itu di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Jadi secara sederhananya, mitigasi bencana kebakaran itu adalah upaya untuk mengurangi resiko dari yang diakibatkan oleh bencana kebakaran. Ini khususnya di daerah pemukiman. Nah, untuk apa sih mitigasi bencana? Tujuan mitigasi bencana itu yang pertama adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua adalah sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Kegiatan penanggulangan bencana yang efektif secara ideal dilakukan melalui 3 tahap kegiatan. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah yang pertama, membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Kemudian bisa juga membuat alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, dan yang paling penting adalah memberikan penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua adalah upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana. Atau tahap ini disebut juga dengan tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana antara lain, pertama adalah menyelamatkan diri dan orang terdekat, dan jangan panik ya. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus berada dalam kondisi selamat. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Lari saja atau menjauh dari pusat bencana dan tidak perlu membawa barang-barang apapun, dan lindungi diri dari benda-benda yang mungkin akan melukai diri. Yang ketiga adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi atau pembangunan kembali setelah kejadian bencana. Ini disebut juga pasca bencana. Nah, ada beberapa tahap. Di antaranya adalah bantuan darurat, jadi diberikan kepada korban dari bencana. Kemudian inventarisasi kerusakan dan jangan lupa dievaluasi. Selanjutnya pemulihan atau recovery. Nah, pada tahap ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana. Setelah itu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dengan pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap, relokasi korban, kemudian mulai dilakukan perbaikan, baik itu perbaikan fisik fasilitas umum ataupun pembangunan rumah korban bencana. Selanjutnya adalah rekonstruksi. Ini dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah melanjutkan pemantauan. Jadi wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana itu memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Yang paling penting, kita harus tahu apa sih penyebab terjadinya bencana. Di permukiman, penyebab terjadinya bencana yang paling banyak itu adalah korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Hubungan pendek arus listrik ini biasanya menjadi pemicu kebakaran yang tertinggi. Ini bisa diakibatkan karena peralatan listrik yang mengalami korsleting listrik. Biasanya ada beberapa peralatan listrik yang sering mengalami hubungan pendek arus listrik, di antaranya kabel listrik. Biasanya pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan peruntukannya bisa menyebabkan lapisan pembungkus kabel dapat terbakar. Kemudian steker dengan stop kontak. Pemakaian keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal yang berbahaya dari penggunaan steker dengan stop kontak adalah dengan menyambungkan secara paralel. Misalkan kita punya kabel roll yang dihubungkan dengan kabel roll lainnya, sehingga yang tadinya satu stop kontak hanya menampung 4 steker dipaksa ditambahkan dengan menghubungkan kabel roll lain. Nah, ini bisa menyebabkan korsleting listrik. Kemudian kompor gas. Kompor gas ini sudah menjadi kebutuhan umum di setiap rumah karena digunakan untuk memasak. Nah, dalam prakteknya masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik cara kerja kompor gas. Nah, ini bisa menjadi penyebab kebakaran. Gas biasanya disebabkan karena adanya kebocoran pada instalasi tabung ke selang hingga ke kompor. Nah, biasanya disebabkan
karena karet seal yang longgar, karena adanya gas-gas yang keluar dari sela leher tabung gas dan regulator pada tabung. Bisa juga karena selang yang mengalami kebocoran karena tergigit tikus atau usia selang yang uzur. Atau bisa juga karena sabuk pengikatnya longgar. Kemungkinan lain bisa juga karena komponen penyalur gas pada kompor mengalami penurunan kualitas, sehingga terdapat pipa bocor dan karat. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap kompor gas kita. Yang terakhir adalah puntung rokok. Nah, puntung rokok juga menjadi penyumbang ya penyebab terjadinya bencana kebakaran. Ini bisa karena kita membuang puntung rokok sembarangan, dikiranya sudah mati ternyata masih menyala ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.